Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang limit fungsi aljabar. Adapun kata konsep yang akan kita bahas untuk limit fungsi aljabar itu adalah limit fungsi, teorema limit, menentukan nilai limit dengan aljabar, dan metode penyelesaian. Untuk hari ini akan kita bahas adalah pengertian tentang limit fungsi yang tidak memiliki nilai limit, kemudian limit fungsi untuk X mendekati tangga, dan teorema limit. Apa itu limit? Limit adalah suatu pendekatan, sehingga limit fungsi fx adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi fx jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal untuk x mendekati a, maka fx mendekati L. Istilah mendekati dinotasikan dengan tanda panah berikut. Ini dibacanya adalah mendekati, sehingga fungsi limit ini dibaca dengan limit fx sama dengan L untuk x mendekati a. Ya, kalian perhatikan ilustrasi berikut. Limit itu dijabarkan atau kita selesaikan apabila kita melihat atau mendapatkan fungsi yang didekati untuk x mendekati 0 mendekati 1, ternyata pada saat saya masukkan 1 kuadrat sama dikurangi 1 itu adalah 0, kemudian 1 dikurangi 1 adalah 0, maka hasilnya 0/0. Nah, jika hasilnya 0/0, maka perlu pendekatan menggunakan limit, sehingga kita didekati x mendekati 1 ke kiri dan x mendekati 1 ke kanan. Ternyata kalau saya masukkan ke kiri itu kan berarti ada 0, min 1, min 2, dan seterusnya. X mendekati 1 ke kanan itu berarti ada 2, 3, dan seterusnya. Ternyata kalau saya dekati dia ke 0, maka hasilnya adalah 1. Dari mana? 0 kuadrat dikurangi 1 per 0 dikurangi 1, hasilnya 1. Kemudian pada saat saya dekati dia ke min 1, berarti min 1 kuadrat dikurangi 1 per min 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, begitu juga jika saya dekatkan ke pendekatan ke kanan. Saya masukkan x-nya 2 kuadrat dikurangi 1 per 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kuadrat dikurangi 1 per 3 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 4. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ternyata kalau saya ilustrasikan dengan gambar, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ternyata untuk limit fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 itu bisa menghasilkan nilai 2, walaupun tadi hasilnya 0/0. Bagaimana caranya? Maka kita gunakan limit. Nah, pada saat kita menggunakan limit, maka jangan lupa yang atas ini kita faktorkan, sehingga kalau kita faktorkan maka di sini sama x min 1 ini habis dibagi, maka nanti hasilnya adalah limit x plus 1 untuk x mendekati 1, maka hasilnya adalah 1, x nya kita ganti 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Sekarang kita bahas tentang limit fungsi yang tidak memiliki nilai limit. Nah, jadi kalau misalkan ada fungsi fx 1 per x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, karena dia didekati ke kiri, ternyata dia semakin menjauh. Didekati ke kanan, ya, jadi didekati ke kiri dia semakin kecil, didekati ke kanan juga semakin kecil, semakin menjauh, maka dia mendekati tak hingga. Sehingga untuk fungsi 1 per x min 3 dia nanti tidak memiliki
limit. Nah, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa limit f(x) tidak ada untuk mendekati 3. Atau dapat ditulis, jadi kalau satu limit, maaf, di sini maksudnya adalah limit 1 per x ya. Jadi limit 1 per x untuk x mendekati 3, maka hasilnya adalah sepertiga. Jadi tidak ada untuk x mendekati 3. Atau bisa juga fungsi f(x) 1 per x min 3, maka dia divide untuk x mendekati 3. Karena kalau dimasukkan 3 berarti sini adalah 1 per 0. Nah, hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi nilai tentu dalam limit itu bisa dilakukan apabila hasilnya adalah a per b atau fungsinya a per b, kemudian 0 per k atau k per 0, kemudian a hingga per k atau k per a hingga, atau bisa juga dengan a hingga ditambah a hingga dikali konstanta dikali a hingga. Nah, kalau limit nilai yang tidak tentu dalam limit itu adalah jika hasilnya itu adalah 0 per 0 atau 0 kuadrat atau a hingga per a hingga, atau juga a hingga dikurangi a hingga, itu tidak tentu, atau artinya dia harus diselesaikan dengan menggunakan itu fungsi. Nah, sekarang gini aja, kita lihat langsung teoremanya. Teoremanya untuk limit, kita punya ada 7 kalau nggak salah. Kita mulai dari teorema 1 dulu. Di sini ada limit k untuk x mendekati a, maka hasilnya adalah k. Kenapa? Karena tidak ada x-nya, sehingga kalau ada limit 7 mendekati x sama dengan 8, maka hasilnya tetap 7. Begitu juga limit 5 untuk x mendekati 0, maka hasilnya juga tetap 5. Teorema yang kedua, limit x untuk x mendekati a, maka hasilnya adalah a. Contoh, limit x untuk x mendekati min 2, maka hasilnya adalah min 2. Karena x-nya kalau saya ganti min 2, maka hasilnya adalah min 2. Begitu juga dengan limit x untuk x mendekati 0, berarti x-nya saya ganti 0 nih, maka hasilnya adalah 0. Teorema yang ketiga, limit kx atau konstanta kali x dibagi untuk x mendekati a. Nah, karena di sini ada konstanta, maka konstantanya boleh kita pindahkan ke depan. Ketika kali limit x untuk x mendekati a, maka hasilnya adalah k kali a. Artinya yang diganti itu hanya x-nya. Jadi kalau misalkan saya punya contoh limit 3x untuk x mendekati min 2, maka artinya adalah 3 kali limit x untuk x mendekati min 2, sehingga nanti 3 dikali, nah x-nya ini kita ganti dengan min 2, maka hasilnya adalah min 6. Nah, teorema yang keempat, limit x mendekati tak hingga. Jadi limit k per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga. Tadi sudah dijelaskan untuk nilai tentu dalam limit, kalau k per tak hingga ya hasilnya adalah 0. Gitu. Kemudian ada lagi teorema yang kelima. Untuk penjumlahan limit, maka tinggal dipecah menjadi limit fx untuk x mendekati a ditambah limit gx untuk x mendekati a. Begitu juga untuk pengurangan. Jadi contoh misalkan saya punya limit 3x tambah 6 untuk x mendekati 2, maka itu artinya adalah limit 3x ditambah limit 6. Nah, tadi kan 3x kan berarti limitnya tinggal 3 dikali x-nya diganti 2. Kemudian kalau limit 6 untuk x mendekati 2 kan sudah pasti hasilnya tetap 6. Maka nanti hasilnya 12. Begitu juga yang pengurangan. Sama.
Teorema yang keenam adalah perkalian limit. Perkalian limit juga sama. Kalau perkalian limit berarti tinggal dipecah, nanti dikalikan. Contoh, limit x kuadrat untuk x mendekati 2. Berarti kan x kuadrat itu artinya adalah x kali x, maka menjadi limit x untuk x mendekati 2 dikali dengan limit x untuk x mendekati 2, maka x nya saya ganti dengan 2, maka 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Atau misalkan contoh lagi, limit 4x kali 7x untuk x mendekati 1, maka ini artinya adalah limit 4x untuk x mendekati 1 dikali limit 7x untuk x mendekati 1, maka hasilnya adalah 4 kali 1 dikali 7 kali 1, hasilnya adalah 28. Teorema yang ketujuh, pembagian, sama. Kalau pembagian juga seperti itu, berarti tinggal dipecah. Berarti contoh misalkan limit x min 1 per x min 3 untuk x sama dengan 4, kita pecah seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan x nya 4, berarti nanti 4 kurangi 1 dibagi 4 kurangi 3, maka hasilnya adalah 3. Teorema yang 8, perpangkatan limit. Perpangkatan limit juga sama. Intinya ini adalah teorema untuk limit tentu yang langsung ada nilainya. Yang tak tentu itu kalau hasilnya itu adalah 0/0, itu tak tentu. Kemudian kalau pangkat itu yang hasilnya 0 pangkat 0 itu tak tentu. Jadi kalau ada nilainya seperti ini ya tinggal diselesaikan biasa saja. Ya, untuk latihan soal, kalian bisa kerjakan soal berikut untuk latihan. Nah, ini soal yang ada 8 soal. Silahkan kalian coba dengan teorema yang sudah saya berikan beserta contohnya. Selamat mencoba. Saya akhiri tatap muka pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.